diatur di situ, dan sekali lagi sifatnya belum mengikat karena belum ditetapkan. Yang kedua, tadi pertanyaan di chat Pak ya, di kemudian hari sekiranya asesor dianggap profesi, apakah asesor juga bisa membentuk LSP gitu ya Pak Iqbal ya? Nah ini saya nggak bisa jawab juga dengan pasti karena asesor di dalam hal ini adalah komponen atau bagian dari LSP. Karena untuk LSP diberikan lisensi dia harus memiliki asesor. Nah terkait profesi mungkin ini belum kita pikirkan, tapi nanti kami mohon arahan dari pimpinan kami nanti bagaimana untuk asesor ini juga dianggap sebagai profesi tertentu dan bisa membentuk asosiasi yang ujungnya bisa juga membentuk LSP. Terkait LSP berbadan hukum yayasan bisa mendapatkan rekomendasi dari menteri. Jadi LSP itu lisensinya kan ke BNSP ya Pak. Tapi sebelum diberikan lisensi dia harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari dalam hal ini Menteri melalui LPJK. Nah untuk berbadan hukum ini LSP tadi kan bisa dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi. Nah ini mesti berbadan hukum pasti. Terus ada LPPK. LPPK ini juga ada unsur pemerintah karena ada lembaga pendidikan tadi, ada SMK, Politeknik, perguruan tinggi, itu ada yang bentuknya dari bagian dari unsur pemerintah dan ada SMK yang swasta, SMK yang Politeknik yang swasta maupun perguruan tinggi yang swasta. Jadi untuk berbadan hukum yayasan dalam hal ini bisa kami cek nanti Pak, tapi seingat saya ini tetap bisa untuk mengajukan lisensi ke BNSP. Tapi nanti kami pastikan Pak Iqbal. Terus yang ketiga tadi apa ya Pak? Apakah LSP yang dibentuk perguruan tinggi dan oleh pemerintah bisa melaksanakan sertifikasi ke masyarakat? Yang itu ya Pak Iqbal ya, saya baca. Nah untuk LSP yang dibentuk perguruan tinggi, ini bentuknya adalah P1, jadi dia hanya bisa perguruan tinggi baik Politeknik maupun SMK, nanti bentuknya LSP P1, dia hanya bisa menyelenggarakan sertifikasi kepada calon lulusannya saja, baik dari SMK tersebut ataupun dari Politeknik ataupun dari perguruan tinggi. Demikian Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, ini mumpung sudah hadir di acara Zoom meeting siang hari ini, ada dari BNSP untuk melengkapi diskusi pada siang hari ini terkait persiapan LSP. Kami mohon dari BNSP bisa memberikan pencerahan tentang apa itu LSP, bagaimana persiapannya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang masih kita pending. Mudah-mudahan nanti dari pencerahan dari BNSP ini bisa menambah pemahaman dan teman-teman asosiasi terakreditasi bisa lebih cepat mempersiapkan LSP-nya. Untuk itu kami mohon dari BNSP dipersilakan. Belum hadir juga? Wah, ternyata belum hadir ini. Baik, kita lanjutkan. Pak Iqbal bisa sebentar Pak, sedikit Pak, dari Intakindo Pak. Gimana Pak? Dari Intakindo bisa. Oh silakan Pak. Ya Agung Pak dari Intakindo. Pak Rizky, maaf ke slide Bapak tata cara pemberian listing ASP pasal 30F tadi Pak. Itu redaksinya yang ayat A
Itu calon LSP atau sudah LSP yang mengajukan permohonan kepada Menteri, Pak? Halo Pak Rizky, bisa? Ya Pak, Halo? ya Pak Agung. Itu satu, jadi calon LSP atau LSP? Kalau LSP sudah. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, seperti Intakindo ini sudah mendapat lisensi Pak sebagai LSP, tetapi di lingkungan hidup gitu loh Pak. Nah itu bagaimana proses berikutnya? Apakah yang untuk jasa konstruksi tadi itu baru atau bagian dari situ? Terus kemudian perlu definitif dan clear Pak tentang badan hukum, badan usaha badan hukum atau badan hukum saja. Sekian Pak, ada 3 hal tadi Pak. Baik, yang ketiga apa Pak? Tadi Pak Agung izin. Tentang apa namanya badan hukumnya Pak. Ya, baik Pak. Baik Pak, kami coba jawab ya Pak sebisa. Yang pertama, apakah calon LSP atau LSP ya Pak? Ya, redaksinya Pak. Ya, kalau untuk pembentukan LSP itu kan yang mengatur BNSP Pak. Di peraturan BNSP nomor 02 Pak. Tapi yang diatur di sini adalah bagaimana tata cara untuk mendapatkan lisensinya. Jadi sebelumnya belum ada pengaturan di sektor konstruksi bagaimana untuk sebuah LSP bisa mendapatkan lisensi dari BNSP Pak. Jadi dalam hal ini ya LSP Pak yang mengajukan gitu. Terus terkait pertanyaan yang kedua, Bapak sudah Intakindo sudah memiliki LSP di lingkungan hidup ya Pak. Betul. Nah ini untuk konstruksi, nah ini tentu ruang lingkup di lisensi yang diberikan untuk lingkungan hidup dan konstruksi itu berbeda Pak. Nah apakah nanti itu bisa menjadi penambahan layanan seperti yang Bapak maksud atau mengajukan baru? Nah ini nanti masih kami diskusikan dengan BNSP untuk nanti penyempurnaan di pasal-pasalnya Pak. Jadi ini akan menjadi bahan diskusi kami nanti dengan BNSP karena approvalnya kan di BNSP Pak. Apakah LSP yang sudah dapat lisensi tadi, tapi untuk ruang lingkup lingkungan hidup bisa mengajukan penambahan ruang lingkup lisensi untuk di sektor yang berbeda, gitu kan Pak? Iya betul Pak. Itu nanti akan menjadi bahan diskusi kami dengan pihak BNSP Pak. Ya karena Intakindo kan sudah terakreditasi, kalau tadi Pak Takmir kan belum terakreditasi, ini kita sudah terakreditasi dan sudah punya lisensi, tapi memang untuk sektor yang lain lingkungan hidup gitu. Ya, iya nanti betul. Penambahan Pak jatuhnya Pak, penambahan betul lingkupnya Pak. Terus yang ketiga berbadan hukum, ini saya bacakan dari peraturan BNSP. LSP pihak ketiga yang merupakan badan hukum dapat berupa perseroan terbatas atau yayasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. LSP pihak ketiga yang merupakan badan usaha tapi legal disahkan melalui akte notaris yang di dalam kepengurusannya mencantumkan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya LSP yang merupakan bagian dari badan hukum atau lembaga pemerintah dibentuk melalui surat keputusan pimpinan instansi atau lembaga dengan lingkup sertifikasi kompetensi kerja sesuai tugas, fungsi, dan kegiatan kerja instansi lembaga induknya. LSP yang dibentuk LSP sebagai LSP pihak ke-1 atau LSP pihak kedua sesuai dengan sasaran sertifikasinya. Demikian Pak, ini kita merujuk ke peraturan pembentukan LSP di peraturan 02 BNSP Pak. Jadi harus 02 BNSP ya. Berbadan hukum kecuali yang pemerintah tadi itu bagian dari badan hukum. Jadi sesuai dengan tugas fungsi melalui surat keputusan pimpinan instansi atau lembaganya Pak. Demikian Pak